Misalkan seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, maka instrumen yang digunakan adalah A. Pedoman observasi, B. Kuesioner, C. Tes tulis, D. Pedoman wawancara, E. Tes hasil belajar. Oke, teman-teman mau pilih opsi yang mana? Kalau yang dinilai adalah perilaku, maka instrumennya yang tepat adalah yang A ya, observasi, atau kata lainnya adalah pengamatan. Penilaian afektif ya. Ya. Oke. Benar yang A, kita lanjut. Kriteria keberhasilan belajar siswa ditentukan dengan menggunakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau kriteria belajar minimal KBM. Nah, KKM adalah rata-rata setiap unsur dari kriteria yang ditentukan. Untuk menentukan KKM diperlukan faktor-faktor di titik. Apakah A, kompleksitas indikator, daya dukung, dan kemampuan guru. B, kemampuan guru, sarana prasarana, dan inteks siswa. C, daya dukung, tingkat kesulitan, dan kemampuan guru. D, kompleksitas indikator, daya dukung, dan inteks siswa. E, kemampuan guru, tingkat kesulitan KD, dan inteks siswa. Ya ini pasti Bapak Ibu sering lakukan ya. Untuk menentukan KKM, maka ada 3 faktor yang kita perhatikan. Kira-kira yang mana ini? Yang D. D. D ya. Kalau yang A bagaimana ini A? Kompleksitas, masuk enggak kompleksitas? Masuk. Masuk. Kemampuan guru ya. Daya dukung? Masuk. Kalau kemampuan guru bagaimana? Enggak. Enggak ya. Intak siswa. Harusnya intak siswa. Siswa. Ya, ini kalau yang B ini tidak ada kompleksitas. Meskipun di dalamnya daya dukung ini sebenarnya di sini bisa diurai lagi ya. Daya dukung itu sarananya, bisa juga masuk gurunya. Nah, itu di daya dukung. Jadi yang paling tepat adalah yang D, kompleksitas indikator. Jadi kita lihat dulu di indikatornya itu seperti apa, tingkat kesulitannya. Nah, kemudian daya dukung yang tersedia bagaimana, kemudian intake siswa. Lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin membelajarkan dengan menggunakan strategi pembelajaran kooperatif. Maka urutan tahapan yang tepat pada model pembelajaran kooperatif adalah A. Orientasi, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. B. Kuis, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, orientasi. C. Kuis, bekerja kelompok, orientasi, penghargaan kelompok. Kemudian D. Orientasi, penghargaan kelompok, bekerja kelompok, kuis. E. Orientasi, pengamatan, bekerja kelompok, kuis, penghargaan kelompok. Oke, kira-kira yang mana ini Bapak Ibu? A. Ini urutan model kooperatif ya. Yang A, atau ada yang kemarin pas mengerjakan pilih selain A? Yang mana Bu? Yang B? Kira-kira yang mana dulu kita lakukan? Orientasi dulu atau kuis dulu? Orientasi kayaknya Pak. Ya, orientasi ya. Tidak mungkin kuis dulu. Kuis nanti di bagian selanjutnya setelah ada proses pembelajaran. Nah, ini sudah pasti salah nih. Orientasi bekerja kelompok atau orientasi penghargaan, kemudian orientasi pengamatan. Ya, kalau orientasi kemudian langsung penghargaan, nah ini penghargaannya berdasarkan apa? Kan belum ada
kegiatan belajarnya. Baru sekedar orientasi. Jadi ini tidak mungkin. Nah, sekarang kita tinggal memilih apakah A atau E yang termasuk dalam tahapan-tahapan. E. E. Ada yang lain? Kayaknya yang A. A. Ya, jadi kalau yang A kerja kelompok dulu ya itu. Yang membedakan A dengan E hanya di sini sebenarnya. Pengamatan. Ya, jadi yang termasuk dalam tahapannya itu hanya 4 tahapan utama ya. Kalau yang kooperatif ada orientasinya, jadi ada pengarahan dari guru, kemudian nanti siswanya bekerja kelompok, kemudian kuis, kemudian ada penghargaan kelompok. Ya. Jadi yang benar yang A. Jadi kooperatif ini kan banyak jenis-jenisnya ya. Model belajar kooperatif itu banyak jenisnya. Ada STAT, Jigsaw, dan jenisnya. Oh, tenis meja. Ini tenis meja. Soal berikutnya. Seorang guru mengajak siswa melakukan kunjungan ke suatu lembaga. Namun sesampai di lembaga tersebut, belum ada petugas dan narasumber yang melayani. Untuk mengisi kekosongan waktu, guru tersebut memulai pembelajaran dengan memilih menggunakan strategi pembelajaran ekspositori. Pertimbangan guru memilih strategi tersebut yaitu A. Waktu belajar cukup banyak. B. Sumber belajar hanya dimiliki pendidik. C. Sedikitnya jumlah guru. D. Ruang kelas yang terbatas. Atau E. Tidak ada sumber belajar dan media pembelajaran. Kira-kira yang mana, Bu? Ini strategi ekspositori. B. Ya, jadi ini dilakukan karena sumber belajar hanya dimiliki pendidik. Jadi hanya gurunya yang bercerita gitu. Ini untuk sekedar mengisi kekosongan ini tadi. Jadi ini sifatnya ya insidental. Soal berikutnya, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Menampilkan objek yang sulit diamati. C. Membuat konkret konsep yang abstrak. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Ya, teman-teman pilih yang mana? C. Iya. Jadi kita harus fokus di sini ya. Jadi intinya di sini adalah memanfaatkan media untuk materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi. Kemudian di sini dicontohkan misalnya video peredaran darah. Nah, jadi dari situ kita bisa menganalisis opsi-opsi yang ada. Apakah karena objeknya terlalu besar? Tidak. Objeknya sulit diamati? Tidak juga. Kemudian yang paling tepat adalah karena sistem peredaran darah itu misalnya itu konsep-konsep yang sifatnya sangat abstrak. Sehingga untuk membantu memudahkan siswa kita harus bagaimana membuat materi itu lebih konkret gitu ya. Jadi yang C. Ini nasi dibawa ke sono, bawa ke sini. Berikutnya, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah apakah A.
Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK atau Farah. TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Atau E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Jadi kita cari pernyataan yang benar terkait dengan media pembelajaran. Oke, teman-teman pilih yang mana? Apakah A, yang paling baik yang berbasis teknologi informasi komunikasi? Ya, Tidak harus. tidak juga ya. Ya, tidak selamanya. Tidak Meskipun sekarang Ya. eranya TIK, tapi tidak selamanya juga yang paling baik itu ya. Tergantung materinya juga. Kemudian media dapat digunakan untuk semua. Ini tidak bisa digeneralisir begitu. Semua media sama cara pemanfaatannya. Tidak. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan. Salah satu fungsi media ya. Sebagai pembawa pesan dalam pembelajaran. Oke. Jadi yang benar yang D. Lanjut ke soal berikutnya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Ya, ini tentang memilih media pembelajaran. Kemampuan dasar. Ya. Kemampuan dasarnya adalah yang C ya. Memahami karakteristik dari media. Ya, media-media pembelajaran yang ada sekarang kan sangat beragam ya. Ada yang berbasis video, audio. Nah, yang pertama kita harus ketahui karakteristik daripada media tersebut. Apakah sesuai dengan pembelajaran yang akan kita lakukan? Saya kan enggak tahu. Jadi yang C.